Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kumang Gede Aristama Wiguna. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk UTS Interpersonal Skill. Baik, kan disuruh untuk menjawab 4 dari 5 pertanyaan dan satu pertanyaan memang harus wajib, yaitu pertanyaan 6 ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dulu. Kita sebagai orang proaktif di keadaan seperti ini, baik kita sebagai orang proaktif, kita harus menerima, saya sendiri pendapat saya, kita harus menerima semua himbauan dari pemerintah, yang dimana nih keadaan COVID-19 ini itu beneran nyata, yang ya kita bisa lihat sendiri dari peningkatan tingkat kematiannya di tahun lalu dan tahun sekarang. Dan itu sudah ada di YouTube yang ngebahasnya, untuk si penggali kuburan itu ternyata lebih sibuk dan lebih banyak peningkatannya ketimbang tahun lalu gitu. Di satu hari pun bisa 5 mayat, 6 mayat dia kubur dalam sehari, dan bisa lebih dari itu. Nah, yang dimana itu beneran nyata. Jadi kita sebagai warga yang proaktif, orang-orang yang proaktif, benar-benar harus mengikuti protokol yang ada. Contohnya menjaga jarak, terus mencuci tangan, terus menggunakan masker. Baik, selanjutnya mulai dengan tujuan akhir. Nih di saya, yang dimana kita ingin akhirnya seperti apa. Contohnya kita akhirnya nanti sudah punya usaha besar, tabungan banyak, rumah kampung saya rapi gitu kan, rapi, udah besar, udah megah. Yang gimana mencapai hal tersebut itu prosesnya, prosesnya gimana, saya tuh harus bekerja keras untuk mencapai akhir tersebut. Bekerja keras yang dimana konteksnya itu kerjanya itu emang tekun dan menghasilkan, emang kerja tekun dan cerdik gitu. Baik, itu yang nomor 3 ya. Nah sekarang soal nomor 4, cita-cita saya dan 10 tahun saya ke depannya. Baik, cita-cita saya dari SD, cita-cita saya menjadi guru. Terus ketika 10 tahun saya itu, saya ingin menjadi guru, lebih tepatnya saya ingin menjadi dosen. Yang dimana tuh emang saya berharap, emang ada sih, saya pernah dulu jadi guru les. Nah, emang berarti sudah punya skill. Jadi saya jangan lanjutin saja, dan ketika 10 tahun ke depan tuh saya tuh sudah menjadi dosen di Stiki Indonesia. Emang harapan saya, emang kampusnya saya sendiri balik dulu. Terus saya sudah buka usaha, yaitu distributor sayur, yang dimana ya saya penyuplai sayur juga ya. Dan untuk itu yang utama saya adalah distributor buah-buahan. Semuanya bakalan nyuplai ke saya, itu tujuan akhir saya selama 10 tahun itu. Jadi yang saya sudah lakukan sekarang adalah mencari ruko untuk berjualan buah-buahan yang kecil-kecilan dulu. Dan untuk menjadi dosen, saya sudah mencari peluang untuk KIP kuliah, untuk kuliah beasiswa S2 dari pemerintah. Baik, nah menarik kan. Sekarang saya di nomor 5, 4 generasi waktu. Nah, yang dimana ada pertama kuadran penting dan mendesak. Ya, saya contohkan ya, kuadran penting dan mendesak tuh contohnya ya, contoh salah satu anggota keluarga saya sakit, maaf, mungkin orang tua gitu kan, mendesak banget itu. Nah itu kan kita sebagai anak itu harus wajib datang ke sana, nggak benar-benar kontrol orang tua kita, perawatannya harus bagaimana. Itu sangat penting dan mendesak. Nah itu sangat-sangat penting dan mendesak. Nah terus selanjutnya ada kuadran tidak penting tetapi mendesak, tidak penting tapi mendesak. Nah contohnya kan saya bekerja di Solusindo Bintang Pratama, provider di bagian CSC, Customer Service Care. Nah dikala ada rapat waktu penaikan jabatan NOC. NOC adalah, bisa dibilang kita adalah teknisi jaringannya, teknisi yang di atas. Nah itu kan menurut saya itu tidak penting, itu tidak ada berimbas dengan saya CSC gitu. Tapi itu mendesak, diwajibkan untuk semuanya hadir rapat virtual tersebut. Nah itu kan tidak penting menurut saya dan mendesak. Nah, selanjutnya ada kuadran penting tapi tidak mendesak. Nah paling simpelnya kita penting sama
penting tapi tidak mendesak itulah tugas kuliah. Tugas kuliah diberikan waktu selama 1 minggu. Itu penting tugas kuliah. Kalau nggak kerjaan tugas kuliah ya kita nilainya ya C atau nggak D gitu. Nah, tapi waktunya emang 1 minggu itu tidak mendesak, nggak hari besok kita disuruh ngerjain. Nah, enggak. Nah, selanjutnya kuadran yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Ini pendapat saya itu kan beda-beda, dan pendapat saya tuh main game. Tuh saya main game itu untuk hiburan. Dan kapan aja saya mainin ya terserah gitu. Dan ya emang tidak mendesak juga, nggak ada event sekarang dia ya lewat eventnya ya nggak kenapa gitu, masih ada event yang lain itu. Nah, di bagian terakhir nomor 6, independen. Baik, saya baca dulu. Apakah Anda sekarang sudah dalam fase independen atau belum? Sertakan jelaskan apa bedanya independen dan egois. Independen, pendapat saya independen itu yang dimana menurut kutipan Wikipedia, independen itu bebas, sudah bisa bertanggung jawab pribadi, sudah bisa berdiri sendiri, apa bisa ngambil contohnya ya mungkin ngambil keputusan, berjalan, ngambil tindakan, itu tindakan dah emang keputusan gitu loh. Kita bisa tanggung jawab sendiri, itu independen. Apakah saya sudah berada di independen? Belum, sejujurnya saya belum. Dimana mungkin ada beberapa kasus ada kendala masalah itu emang saya tidak bisa menyelesaikan saya sendiri, saya masih bergantungan pada orang lain. Contohnya masalah keluarga kan itu emang harus direbuk semuanya, harus kumpul semua, capai satu solusi, satu jawaban yang dimana jawaban itu benar-benar pas sama keluarga direbuk. Nah bedanya independen sama egois dalam konteks ini ya, dalam konteksnya sekarang gitu. Egois tuh ya contohnya kita di nyatanya itu, aku mau itu, pastikan itu, aku pengen itu. Kita memaksakan untuk mendapatkan itu, memaksakan kehendakan itu. Bagaimana untuk dapatkan itu, menyelesaikan, berarti aku pengen itu dan kepinginanku selesai, berarti solusi permasalahan selesai. Itu dalam masuk permasalahan. Nah, itu egois. Kalau dalam konteks kayak gini, berarti ada suatu masalah. Wah, masalahnya tuh, aku ada masalah ini. Wah, temanku malah di sebelah bisa menyelesaikan masalah itu. Bro, tolong dong selesai nih. Nah, itu kita egois untuk minta tolong teman kita tuh menyelesaikan masalah kita gitu. Padahal teman kita tuh udah kita lihat dia sibuk, tapi kita egois untuk menyelesaikan itu. Nah, itu egois. Kalau independen kan seperti yang tadi itu, kita emang bisa menyelesaikan masalah sendiri, ngambil tanggung jawab sendiri, semuanya menyelesaikan semua sendiri. Nah, itu. Baik, sekian, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di ujung akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.